Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, dan museum adalah rumah bagi ingatan kolektif itu. Ucap Bung Karno pada pidatonya di hari ulang tahun proklamasi 1966. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Givari Alizadi Handira, selaku Ketua Delegasi dan pembicara pertama pada tim SMK Negeri 1 Kota Bekasi yang akan menyampaikan 4 rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Jika kita kembali pada pidato Bung Karno, museum adalah rumah bagi ingatan kolektif itu. Pengertian tentang museum ini juga sudah diatur pada Permendikbudristek tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, di mana museum adalah lembaga yang melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum Sumpah Pemuda sendiri didirikan untuk mengabadikan dan melestarikan sejarah Sumpah Pemuda serta menyimpan artefak-artefak dan dokumentasi dari perjuangan para pemuda di saat itu. Fungsi museum sebagai rumah ingatan kolektif bersejarah ini sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Data dari Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 11 juta pengunjung yang berkunjung ke museum di DKI Jakarta. Lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 2 juta pengunjung saja, dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 119.000 pengunjung. Berdasarkan penurunan tersebut, akhirnya dilakukanlah evaluasi dan strategi pengembangan oleh Pusat Analisis Kepalemenan Badan Keahlian DPR RI, di mana mereka menyatakan 3 hal penghambat upaya pengembangan museum di Indonesia. Yang pertama adalah pengelolaan museum yang belum optimal, sumber daya manusia yang tidak memadai dan belum kompeten, serta minimnya penganggaran yang berpihak pada pengembangan museum itu sendiri. Sejatinya dalam pelestarian cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi cagar budaya. Kendati demikian, dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang sudah saya jelaskan tadi, kami di sini akan menyampaikan 4 rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Saya Khaila Najwa sebagai pembicara kedua izin menyampaikan argumentasi. Untuk upaya atau rekomendasi yang dapat kami lakukan untuk menarik minat masyarakat dalam Museum Gedung Sumpah Pemuda, yang pertama dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan yang interaktif dan juga partisipatif. Menurut penelitian dari Institut Seni Indonesia menyatakan bahwa kegiatan museum yang telah berkolaborasi dengan komunitas seni atau lokal akan meningkatkan minat pengunjung hingga 40%. Selain itu, ada pula penelitian dari American Alliance of Museum yang menyatakan bahwa kegiatan pameran yang interaktif akan meningkatkan minat pengunjung dan juga memberi kesan yang berbeda pada pengunjung, terutama bagi anak-anak dan juga remaja. Oleh karena itu, untuk pengaplikasian yang dapat dilakukan dalam Museum Gedung Sumpah Pemuda dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan living history. Living history ini, museum dapat bekerja sama dengan para aktor agar memainkan peran-peran atau tokoh sejarah yang hidup di dalam museum tersebut dan dapat berinteraksi langsung dengan pengunjung. Yang kedua, dengan melakukan workshop interaktif. Pengunjung yang mengikuti workshop ini akan mencoba memainkan peran sebagai tokoh-tokoh sejarah Sumpah Pemuda sehingga mereka merasa seperti berada di dalam sejarah tersebut. Yang ketiga, dengan escape room. Escape room ini dapat dijadikan event yang dilakukan 1 tahun sekali untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda. Dengan escape room ini, pengunjung yang datang akan merasakan semangat Sumpah Pemuda di dalam dirinya karena menjalankan misi-misi yang menantang. Untuk rekomendasi kegiatan yang kedua dapat dilakukan dengan meningkatkan digitalisasi dan juga teknologi interaktif. Menurut penelitian dari Google Arts and Culture, mereka menyatakan bahwa museum yang telah mengadopsi kegiatan yang menggunakan teknologi interaktif akan meningkatkan minat pengunjung hingga 25%.
Hal ini dibuktikan pada Museum Macan di Indonesia dan juga planetarium yang telah mengadopsi teknologi interaktif dan realitas virtual di dalamnya dan meningkatkan minat pengunjung hingga 35%. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan dalam Museum Gedung Sumpah Pemuda yaitu dengan aplikasi VR dan AR. Melalui VR, masyarakat yang mengunjungi Museum Gedung Sumpah Pemuda akan melihat model-model artefak dan bukti sejarah lainnya dalam bentuk 3 dimensi. Dengan AR, pengunjung yang datang dapat melihat animasi-animasi tambahan di dalam museum yang menarik masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Saya Sheila Octavia Ramadhani sebagai pembicara ketiga izin melanjutkan. Lalu poin rekomendasi yang ketiga adalah program edukasi untuk sekolah. Untuk lebih melibatkan keterlibatan generasi muda, Museum Sumpah Pemuda dapat membuat program edukasi yang dirancang khusus untuk siswa sekolah. Hal ini telah diterapkan oleh Museum Geologi Bandung dan berhasil meningkatkan jumlah pengunjung siswa hingga 50% dalam 3 tahun terakhir. Pengaplikasian yang bisa dilakukan pada Museum Sumpah Pemuda adalah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menjadikan kunjungan ke museum sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Hal ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran sejarah hingga 45% berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu poin rekomendasi yang keempat adalah menyediakan fasilitas rekreasi dan fasilitas penunjang. Museum tidak hanya dijadikan sebagai tempat belajar, namun juga harus bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi yang nyaman. Data dari BPS menunjukkan bahwa keluarga yang mengunjungi museum dengan fasilitas lengkap cenderung melakukan kunjungan ulang hingga 50% lebih sering. Pengaplikasian yang bisa dilakukan pada Museum Sumpah Pemuda adalah kafe tematik, yaitu kafe dengan tema sejarah atau budaya Indonesia, di mana kafe ini menyajikan makanan dan minuman khas Indonesia sambil memberikan edukasi ringan melalui dekorasi dan menu yang disajikan. Hal ini telah diterapkan oleh Museum Bank Indonesia dan berhasil meningkatkan jumlah pengunjung hingga 25% setelah fasilitas ini dibuka. Lalu, rekomendasi yang kedua adalah arena bermain anak, yaitu arena yang digunakan anak-anak sambil belajar sejarah atau budaya tentang Indonesia. Berdasarkan 4 poin tersebut, pengembangan Museum Sumpah Pemuda dapat berfokus pada digitalisasi, kegiatan yang interaktif, program edukasi, dan penyediaan fasilitas bukan hanya akan menarik minat masyarakat kekinian, namun juga memperkuat peran museum sebagai pusat pembelajaran dan pelestarian sejarah nasional. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, museum dapat menjadi lebih relevan bagi masyarakat kekinian dan menjadi tempat untuk di mana dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa. Dewan juri yang terhormat, berikut sudah kami sampaikan poin-poin rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Sebagai penutup, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Belanja ke pasar harganya murah, beli buah pulangnya naik sepeda. Masyarakat kekinian yang sadar sejarah pasti akan berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Kami dari tim SMK Negeri 1 Kota Bekasi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.